Ada kisah yang tak pernah tercatat di buku sejarah, tapi membekas di hati orang-orang yang mendengarnya. Kisah tentang seorang pemuda sederhana yang hanya ingin dekat dengan Tuhannya, dan seorang gadis bangsawan yang hidupnya gemerlap tapi hampa. Di satu jalan sempit yang basah oleh hujan, keduanya bertemu, bukan untuk saling memiliki, melainkan untuk saling menguji. Dan sejak malam itu, doa dan air mata mereka tak lagi berjalan sendiri. Kisah ini akan membuatmu bertanya, seberapa jauh istiqomah bisa menyelamatkan jiwa yang hampir binasa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, sholawat baru saja kita lantunkan. Tapi sejenak renungkan, berapa banyak orang di luar sana yang masih lalai, yang butuh mendengar kisah seperti ini. Karena itu, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan sebarkan video ini. Siapa tahu, dari satu klikmu, ada hati yang kembali pada Tuhannya. Hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi. Jalan tanah berubah becek, suara ombak bercampur dengan gemericik air hujan. Di tengah gelap yang diterangi lampu minyak, seorang pemuda melangkah dengan sarung basah menempel di kakinya. Namanya Laude. Seorang nelayan sederhana, hidupnya pas-pasan, tapi hatinya tak pernah kosong. Setiap subuh, ia selalu orang pertama yang datang ke masjid kayu di tepi pantai. Bagi Laude, dunia bisa menunggu, tapi panggilan Allah tidak. Sementara di ujung lain desa, ada seorang gadis bernama Indira, anak bangsawan Bugis, terbiasa hidup dengan pesta, cahaya lampu dan tawa sahabat-sahabatnya. Cantik, cerdas, dikagumi semua orang. Tapi jauh di balik senyum mewahnya, hatinya sering merasa hampa. Malam itu, di sebuah jalan sempit yang basah, takdir mempertemukan mereka. Laude baru pulang dari masjid. Sarungnya meneteskan air, langkahnya cepat menembus hujan. Tapi tiba-tiba, di bawah payung mewah berwarna merah, berdiri Indira. Rambutnya sedikit basah, matanya tajam menatap Laude. "Laude, tunggu sebentar." Suaranya terdengar jelas meski hujan deras. Pemuda itu menunduk, tangannya menggenggam sarung erat-erat. "Maaf, aku harus segera pulang," katanya lirih mencoba melewati. Indira menghalangi langkahnya. Senyumnya samar, suaranya penuh tantangan. "Kau bisa lari dariku sekarang, tapi hatimu sudah kupeluk." Laude tercekat. Kakinya berhenti. Hujan semakin deras, seolah bumi pun menahan napas menunggu jawabannya. Laude berdiri kaku di tengah hujan. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, istiqomahnya diuji bukan oleh dunia, tapi oleh seorang perempuan. Hujan masih deras. Laude berdiri kaku. Wajahnya menunduk, mencoba menahan getaran di dadanya. Indira menatapnya tajam dari balik payung mewahnya. Tatapan itu bukan tatapan seorang gadis biasa. Ada keberanian, ada rasa ingin memiliki, ada sesuatu yang bisa meluluhkan siapa saja. "Laude," katanya pelan, "aku tidak menunggumu karena aku tak tahu siapa dirimu. Justru karena aku tahu, aku berani berdiri di sini." Laude menelan ludah. Suaranya serak. "Apa yang kau lakukan ini hanya akan menimbulkan fitnah. Aku tidak ingin tergelincir, Indira. Tolong, jangan lakukan ini lagi." Indira tersenyum getir. "Kalian yang rajin ibadah melihat dosa kecil seolah gunung besar. Tapi justru karena itu, kalian bisa jatuh oleh hal yang remeh. Dan aku ingin tahu, apakah kau benar-benar sekuat itu?" Laude menunduk lebih dalam, lalu melewati Indira dengan langkah cepat.
Tapi di dalam dadanya, badai baru saja mulai. Malam itu Laude mencoba sholat sunnah di rumahnya. Rumah kayu sederhana itu hanya diterangi lampu minyak. Tapi setiap kali ia berdiri, bayangan Indira muncul. Senyumnya, tatapannya, kata-katanya. Kalian bisa jatuh hanya karena hal yang remeh. Lidahnya keluh saat membaca ayat. Hatinya bergetar. Ia mencoba sujud lebih lama, tapi pikirannya tak lepas dari sosok gadis itu. Untuk pertama kalinya, ibadah yang selama ini jadi ketenangan, kini terasa berat seperti mendaki bukit tanpa ujung. Laude akhirnya duduk, memegang kepalanya. Nafasnya berat. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah ini. Aku hanyalah manusia lemah. Tangannya gemetar. Ia sadar kalau ia diam, godaan ini bisa menjeratnya. Maka ia ambil kertas dan arang, lalu mulai menulis. Setiap kata yang ditorehkan adalah jeritan hatinya. Keesokan harinya saat ia melewati jalan sempit itu lagi, Indira sudah menunggu. Sama seperti kemarin, di bawah payung merahnya. Laude, katanya, aku tidak akan pergi sampai kau mendengarkan hatiku. Laude menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan lipatan kertas dari saku sarungnya. Ia menyerahkannya tanpa sepatah kata, lalu berjalan pergi. Indira membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan sederhana dengan tinta arang memenuhi halaman kecil itu. Wahai Indira, jika seorang muslim bermaksiat, Allah masih menutupinya. Jika ia mengulanginya, Allah tetap menutupinya, tapi jika ia menjadikan maksiat sebagai pakaian, maka murka Allah akan menimpanya. Murka yang tak mampu ditanggung langit, bumi, gunung, bahkan hewan-hewan di dalamnya. Kalau yang kau ucapkan hanyalah godaan, maka ingatlah hari ketika semua manusia berlutut di hadapan Allah. Hari ketika mata yang berkhianat disibak dan hati yang bersembunyi dibongkar. Pada hari itu, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, apalagi menyelamatkanmu. Tapi kalau benar kau mencari obat bagi hatimu, maka ada satu tabib yang bisa menyembuhkan luka paling dalam, yaitu Allah Rabbul Alamin. Larilah kepadanya, bukan padaku. Indira terdiam. Hujan semakin deras, menutupi wajahnya yang basah, entah oleh air hujan atau air mata. Surat itu membuatnya terenyuh. Kata-kata yang keras, tapi justru menyentuh sisi terdalam yang selama ini ia sembunyikan. Ia menggenggam surat itu erat-erat, lalu menatap ke arah Laude yang sudah berjalan menjauh. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Kalau kau tidak bisa selamatkan aku, siapa yang akan menyelamatkan aku? Kata-kata itu menusuk hati Laude lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia sadar, ia baru saja meletakkan bara api ke dalam hati seorang gadis. Bara yang bisa padam, atau justru membakar habis. Beberapa hari setelah surat itu, suasana desa berubah. Orang-orang heran, pesta-pesta yang biasanya ramai di rumah Indira mendadak sepi. Musik yang biasa terdengar sampai ke pantai hilang. Tawa riang teman-temannya lenyap. Indira, gadis bangsawan yang selama ini dielu-elukan, tiba-tiba menghilang dari keramaian. Malam itu, Laude kembali pulang dari masjid. Di jalan sempit yang biasanya ditemani suara Indira, kini hanya ada suara hujan menetes di atas dedaunan. Ia berhenti sebentar. Hatinya bertanya-tanya, kemana dia? Apa yang ia lakukan dengan surat itu? Keesokan harinya, kabar beredar di kampung. Indira sering terlihat duduk bersama seorang nenek buta di teras rumahnya. Nenek itu dikenal suka membaca Al-Quran dengan suara lirih, meski matanya tak lagi melihat dunia. Indira belajar darinya. Orang-orang takjub. Seorang gadis bangsawan, biasanya dikelilingi perhiasan, kini duduk bersimpuh di lantai tanah, mendengarkan suara ayat suci dari bibir renta seorang wanita tua.
Astagfirullah, apakah benar ini Indira yang dulu suka berpesta? Bisik warga. Sepertinya dia bertaubat, jawab yang lain. Laude pun mendengar kabar itu. Hatinya lah yang paling bergetar. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau benar Engkau memberi hidayah padanya, kuatkanlah ia. Jangan jadikan aku fitnah baginya, tapi jadikan aku jalan yang menuntunnya kepadamu. Hari-hari berikutnya, Indira makin berubah. Pakaiannya yang dulu mewah, kini sederhana. Ia mulai menutup auratnya. Senyumannya berbeda, bukan lagi senyuman yang menantang, tapi senyuman yang menenangkan. Suatu sore, ia berjalan melewati jalan yang sama membawa kitab kecil. Ketika bertemu Laude, ia tidak menantangnya lagi. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Laude, terima kasih. Suratmu menamparku lebih keras daripada semua kata-kata yang pernah kudengar. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas, tapi aku ingin meminta satu hal. Doakan aku agar aku bisa istiqomah." Laude terdiam. Hatinya campur aduk. Ada rasa lega, ada juga rasa takut. "Laude, istiqomah itu tidak mudah. Tapi kalau hatimu benar-benar menuju Allah, insya Allah Dia akan mudahkan." Indira menunduk lebih dalam, menahan air mata. "Aku tak butuh cinta manusia, Laude. Aku butuh jalan menuju Tuhanku." Desa semakin heboh. Ada yang kagum, ada pula yang sinis. "Ah, itu hanya sandiwara," kata sebagian. "Tunggu saja, dia pasti kembali ke pesta-pestanya," ujar yang lain. Namun, sebagian lagi berbisik, kalau benar dia berubah, itu mukjizat. Laude mendengar semua bisikan itu, tapi ia memilih diam. Yang ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai melihat Indira bukan lagi sebagai godaan, melainkan sebagai jiwa yang sedang berjuang. Dan entah kenapa, hatinya mulai ikut bergetar. Malam itu, hujan turun lagi. Laude teringat kata-kata Indira di jalan sempit beberapa waktu lalu. "Kalau kau tak bisa selamatkan aku, siapa yang akan menyelamatkanku?" Kini seolah jawaban itu sedang nyata di depan matanya. Ia merasa lega, tapi juga takut. Namun, harapan itu hanya bertahan sebentar. Suatu malam, kabar buruk datang. Indira jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, wajahnya pucat. Ia tidak lagi keluar rumah, hanya terbaring dengan kitab kecil di sampingnya. Laude mendengar kabar itu dari seorang tetua masjid. Dadanya mendadak sesak. Ya Allah, apa ini ujian baginya atau peringatan bahwa waktu yang kau beri padanya hampir habis? Hujan kembali turun deras malam itu. Dari kejauhan, Laude melihat rumah besar tempat Indira tinggal. Lampu-lampu menyala redup, suasana hening, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan tak pernah ia cintai dengan cara dunia. Malam itu hujan deras membasahi desa. Angin laut membawa aroma asin bercampur tanah basah. Dari jendela rumah besar keluarga bangsawan, lampu minyak berkelip-kelip seperti berjuang melawan gelap. Di dalamnya, Indira terbaring lemah, nafasnya tersengal, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Laude mendengar kabar sakit itu dari seorang tetua masjid. Hatinya gelisah. Malam itu juga ia memberanikan diri berjalan menuju rumah Indira. Setibanya di sana, ia mendengar tangis pelan dari balik pintu. Ibu Indira menangis terseduh, sementara ayahnya duduk murung. "Anakku, mengapa baru sekarang kau berubah?" bisik sang ibu. Laude mengetuk pelan, lalu masuk dengan izin. Dan di hadapannya, Indira bukan lagi gadis menantang dengan payung merah, melainkan seorang manusia rapuh yang berjuang menahan rasa sakit. Indira menatapnya dengan mata sayu. "Laude, aku takut. Bukan takut mati, tapi takut mati dalam keadaan kotor." Laude tercekat. Ia duduk di samping ranjang, menunduk. "Allah Maha Pengampun, Indira. Selama kau berusaha, pintu taubat selalu terbuka." Indira tersenyum pahit, air matanya mengalir. "Kau tidak tahu, Laude, betapa kotornya aku dulu." Indira mulai bercerita dengan suara lirih tentang malam-malam pesta,
tentang minuman keras yang diam-diam masuk ke rumah bangsawan, tentang tawa palsu dan nyanyian hingga subuh, tentang bagaimana ia mencoba menutupi kehampaannya dengan cahaya lampu dan suara musik. Aku sering bangun dengan kepala berat, tubuhku lemah. Aku tahu itu racun, tapi aku tak bisa berhenti. Semua itu meninggalkan bekas, dan sekarang tubuhku menghancur pelan-pelan. Laude menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi juga ingin merangkul. Indira, mengapa kau biarkan dirimu sejauh itu? Indira menatapnya, matanya basah. Karena aku merasa tidak punya alasan untuk berhenti. Sampai aku melihatmu, Laude. Wajahmu yang teduh, langkahmu ke masjid di tengah hujan. Itu menamparku lebih keras dari semua nasihat yang pernah ku dengar. Tapi aku terlambat, terlalu terlambat. Dokter Disa masuk, memeriksa Indira. Wajahnya serius, suaranya pelan tapi tegas. Kondisinya parah, tubuhnya lemah karena masa lalunya. Umurnya mungkin tinggal hitungan minggu. Suasana ruangan seketika hening. Ayah Indira menutup wajah, ibunya menangis keras. Laude terdiam, tubuhnya gemetar. Ya Allah, selama ini aku bangga bisa istiqomah. Tapi apa gunanya istiqomahku kalau aku tidak bisa menolongnya lebih cepat? Apa aku terlalu sombong hingga menutup mata, membiarkannya terjerumus sendirian? Aku ingin menyelamatkannya, tapi aku bahkan tak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Air mata Laude jatuh deras. Ia merasa seluruh kekuatannya runtuh. Indira menggenggam tangannya dengan lemah. Jangan salahkan dirimu, Laude. Kau bukan malaikat. Kau hanya manusia yang Allah pilih untuk membuka mataku. Kau sudah lakukan bagianmu. Sisanya, biarkan aku bertarung dengan Tuhanku. Laude menatapnya, hatinya hancur. Tapi Indira, aku takut. Aku takut kehilanganmu padahal aku bahkan tak pernah mengaku mencintaimu. Indira tersenyum samar. Itu karena cintamu terlalu suci untukku, Laude. Tapi ketahuilah, aku mencintaimu bukan untuk memilikimu. Aku mencintaimu karena lewatmu aku belajar mencintai Allah. Beberapa hari kemudian, Indira terlihat membaik sedikit. Ia bisa duduk meski masih pucat. Dengan suara pelan, ia meminta sesuatu. Laude, bacakan aku ayat yang dulu sering kau lantunkan di masjid. Ayat tentang hari ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Laude terdiam. Itu ayat yang pernah ia kutip dalam suratnya. Dengan suara bergetar, ia membaca. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat. Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang zalim tidak memiliki sahabat setia dan tidak pula pemberi syafaat yang diterima. Quran Surah Al-Mu'min ayat 18. Air mata Indira jatuh deras. Ayat itu menusukku, tapi juga menyelamatkanku. Aku ingin mati dengan ayat itu di hatiku. Malam itu hujan turun lagi. Laude keluar dari rumah Indira, langkahnya berat. Ia menatap langit yang hitam pekat. Dalam hatinya ia berteriak, Ya Allah, apakah ini ujungnya? Ataukah engkau masih menyimpan sesuatu yang belum aku mengerti? Di kejauhan, suara tangis lirih dari rumah Indira masih terdengar. Dan Laude sadar, waktu mereka hampir habis. Ketegangan mencapai puncak. Harapan Parsus sudah runtuh. Pendengar dipaksa menunggu, apakah Indira bisa bertahan atau benar-benar menuju ajalnya. Malam itu, langit kembali menangis. Hujan deras mengguyur desa, seolah ikut merasakan derita seorang gadis yang tengah berbaring di ranjang kayu. Indira semakin lemah. Nafasnya pendek, kulitnya pucat, dan senyumannya tinggal samar-samar. Di ruang itu, keluarga berkumpul. Tangis lirih terdengar. Laude berdiri di dekat pintu. Hatinya berat. Ia ingin masuk, tapi takut tak sanggup menahan air mata. Namun suara pelan memanggilnya. Laude, datanglah. Langkah Laude terasa berat, tapi ia mendekat ke sisi ranjang. Indira menatapnya, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar,
tapi ia berusaha meraih jemari Laude. Indira berbisik pelan, hampir seperti rahasia yang hanya boleh ia sampaikan sekali dalam hidupnya. Laude, aku tahu aku tak pernah bisa memilikimu di dunia ini, tapi itu tidak lagi penting bagiku. Karena lewatmu, aku menemukan sesuatu yang lebih besar. Aku menemukan jalan untuk mencintai Allah. Itu cukup bagiku. Air mata Laude pecah. Ia menggenggam tangan Indira erat, dadanya sesak. Indira, andai aku bisa memohon pada Allah untuk memberimu hidup lebih lama, aku akan lakukan. Tapi aku hanyalah hamba yang lemah. Indira bersenyum tipis. Jangan menangis untukku. Kalau aku pergi, jangan anggap aku hilang. Aku hanya mendahului. Dan aku percaya Allah akan mempertemukan kita lagi, bukan sebagai godaan, tapi sebagai dua jiwa yang bersujud padanya. Hujan semakin deras, kilat menyambar langit, nafas Indira makin berat, lalu ia berbisik dengan sisa tenaganya. Bacakan aku shalawat Laude, biarkan namaku pergi bersama nama Nabi yang mulia. Dengan suara bergetar, Laude mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Air mata jatuh membasahi jari-jarinya yang masih menggenggam tangan Indira. Dan tepat saat sholawat selesai, nafas Indira berhenti. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum, ruangan dipenuhi isak tangis. Laude terdiam, tubuhnya bergemetar. Tapi di dalam hatinya ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Sedih, kehilangan, tapi juga lega. Ia sadar istiqomahnya, sekecil apapun, telah menyalakan kembali hati yang hampir padam. Beberapa hari setelah pemakaman, Laude kembali berjalan di jalan sempit tempat mereka pertama kali bertemu. Hujan turun lagi, membasahi tanah dan daun-daun. Ia menatap langit lalu tersenyum pahit. Indira, mungkin aku tak pernah mencintaimu dengan cara manusia, tapi aku mencintaimu. Karena lewatmu, aku belajar semakin dekat pada Tuhanku. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Laude merasa Indira hadir kembali. Bukan sebagai godaan, tapi sebagai pengingat bahwa istiqomah sekecil apapun bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang sedang tenggelam.